Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enu Nadifa. Saya akan melanjutkan video pada materi kode igniter yang kemarin sudah saya jelaskan melalui video kemarin. Sekarang kita mengenal apa itu MVC pada CI, kode igniter. Nah, untuk MVC ini sendiri, M-nya itu merupakan model. Kalau V-nya ini merupakan view dan C-nya ini merupakan controller. Jadi pada teknik pemrograman MVC ini merupakan pemrograman yang membagi program menjadi 3 bagian, yaitu ada model, view, dan controller. Nah, kita ilustrasikan MVC pada CI itu sendiri. Jadi, user ini request pada controller. Jadi, user ini nggak bisa nih request langsung ke view ataupun model, jadi harus melalui controller. Nah, nanti controller ini dia akan ke view dan ke model. Nah, setelah itu controller ini akan merespon kepada user. Lanjut. Untuk controller itu sendiri merupakan suatu teknik yang menanggulangi interaksi, bekerja dengan model, memilih view yang digunakan. Dan view itu merupakan suatu teknik untuk menampilkan antarmuka interface dari aplikasi kode igniter, dan model itu sendiri merupakan suatu teknik untuk mengambil dan menyimpan data truth dalam database. Aturan pembuatan controller. Nah, untuk controller itu sendiri disimpan pada direktori folder ke application atau controller. Nah, terus nama class controller itu harus sama dengan nama file controllernya. Dan aturan selanjutnya, nama class controller harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Itu merupakan aturan dari kode igniter itu sendiri. Jadi nggak bisa nih huruf awalnya itu menggunakan huruf kecil. Nah, nanti jadinya error. Selanjutnya, aturan pembuatan controller itu, nama class controller tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore. Dan tidak boleh ada nama function yang sama dengan satu kelas controller. Selanjutnya, aturan pembuatan model. Jadi, model ini disimpan pada directory atau folder ke application atau model. Nama kelas model harus sama dengan nama file model. Dan nama kelas model harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Nah, sama kayak tadi. Dan nama kelas model tidak boleh menggunakan spasi atau simbol kecuali underscore. Selanjutnya, tidak boleh ada nama function yang sama dengan satu kelas model. Jadi, dalam satu function itu nggak boleh ada dua nama yang sama. Jadi, nanti bakal terjadi error. Nah, selanjutnya untuk pembuatan view itu sendiri, model disimpan pada directory atau folder ke application atau view. Dan untuk menampilkan view ke browser, maka view harus di reload terlebih dahulu di controller. Nah, tadi function itu tidak boleh ada dua nama. Jadi kalau misalkan ada dua nama yang sama, maka akan error. Kita langsung masuk ke contohnya. Kita hapus aja dan buat yang baru ke application, ke controller. Kita cari controller. Nah, ini kita buat file baru di controller. Kita save terlebih dahulu. Kalian harus perhatikan save-nya itu, file barunya itu di controller. Kita kasih nama out.php. Kita buat PHP-nya dulu. Kita buat class-nya. Nah, untuk class name-nya ini kita ubah menjadi out. Ingat, huruf awalnya itu untuk class name-nya itu menggunakan huruf kapital. Nah, untuk extension ini kita gunakan controller CI. CI controller. Nah, untuk function ini sendiri kita tambahin public function, kita ubah menjadi index.
ininya kita ubah jadi index aja. Ininya kita kosongin aja. Nah, untuk kode ini sendiri kita buat jadi oh ini kita buat this load, kita panggil view-nya, kita panggil view-nya ke ini, kita panggil view-nya jadi login. Kita login. Oh iya, ini salah guys, jadi nggak usah ada ininya ya. This kita save. Nah, kita cari XM. Kita buka XM, kita aktifin dulu XM-nya, terus kita ke localhost sistem alumni, hukum kode ignitor. Nah, kita buat lagi di view-nya. Ini kan view-nya kan login. Nah, kita buat view-nya sini, kita buat view file baru, kita buat file baru di view, kita save terlebih dahulu. Nah, ini kan masih controller, kita ganti ke view. Nah, kita buat v login .php, kita pakai php. Udah ke save, cancel. Ininya v, ini v login. Nah, terus kita pakai HTML. Sini kita tulis login, kita hapus. Terus di sininya kita panggil caps lock aja, ini halaman login. Oke, kita save. Oh benar, ini halaman login. Nah, ini kita save, terus nah ini halaman login, maka akan tampilan. Kalau misalkan user, ini kan tampilannya bakal selamat datang program calon program CI. Kalau misalkan ini kita ubah jadi out, maka tampilannya akan ini halaman login. Nah, semisal pada ini functionnya kita jadi 2 gitu ya, functionnya jadi 2, kita jadiin 2, apa yang terjadi? Nah, cannot read out, jadi nggak bisa, jadi error, karena kan tadi yang udah apa namanya, yang sebelumnya kan itu nggak boleh tuh kalau functionnya ada 2. Maka kalau misalkan kayak gini bisa nih kita itu, berarti kita jadiin 2, login 2 aja. Kita buat file baru agar functionnya itu bisa jalan. Kita save di view, kita save di view di view mana sih?
view login2.php. Jangan sampai lupa PHP-nya guys. Terus kita copy paste. Terus di sini kita tulis, kita save lagi, kita save back. Terus kita coba. Jadi, nah, jadi ada tampilannya kan. Jadi guys, jadi gini. Jadi nggak boleh ada dua function dalam satu nama. Kalau misalkan ada dua function dalam satu nama, nanti bakal terjadi error, jadi nggak bisa jalan. Nah, makanya kita harus misal functionnya itu namanya harus berbeda gitu. Jadi ini kan hampir sama nih vlogin 2, makanya harus ada perbedaan. Sekian video dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.